pahala. Orang ikut nasihat kebaikan, orang ikut pahala. Namun kalau kita kirim yang gak baik, atau kita melihat hal-hal yang gak baik, maksiat kepada Allah, bisa juga jadi maksiat hati kita. Nah, makanya hati-hati, zaman sekarang ini zaman terbuka. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana kita pertama bersyukur kepada Allah. Tentu jelas umur dikasih panjang sama Allah. Ya, 60 tahun itu udah bonus. 70 tahun, 80 tahun udah bonus. Dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 90 tahun, ada yang 100 tahun udah bonus. Itu dikasih waktu, dikasih kesempatan sama Allah, biar dia makin dekat sama Allah, biar dia gak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dekat, makin beribadah, makin semangat. Dulu Abang Furlah kakek saya, itu ketika beliau mau meninggal dunia, sehari sebelum meninggalnya udah lemas badannya. Saya, ini Pak Syarif yang waktu itu nuntun beliau, dan paman saya sendiri. Memang beliau ini luar biasa, umurnya udah 90 tahunan, 90 tahun berapa gitu. Namun beliau memang luar biasa, jalan ke masjid biasa, jalan. Sampai ketika sakit, beliau tuh udah gak bisa bangun, udah gak kuat. Dipaksa sama dia, karena udah senang ibadah. Paksa, ketika sholat Allahu Akbar, mau jatuh. Waktu itu kalau saya mau ketutup di depan ada tembok, ketutup dia. Sampai beliau gak mau, masih mau sholat, panas badannya. Sampai sambil tiduran, sambil duduk mau jatuh, tetap mau sholat. Sampai beberapa menit setelah kakek saya tidur itu, setiap menitnya bangun, 10 menit bangun, tanya, udah azan belum? Itu udah sakit, panas badannya, udah azan belum? Mau sholat? Belum waktunya, belum waktunya. Tidur lagi, badannya panas, bangun, udah waktu sholat belum? Mau sholat Allah, belum waktunya agak, belum. Ini dia, orang kalau udah hatinya pengen ibadah itu udah luar biasa. Nah, apalagi kita yang umurnya panjang, sehat walafiat, ayo gunakan baik-baik. Kata Nabi SAW, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu, orang yang pintar, itu orang yang sering mengkoreksi diri dia. Itu yang pertama. Kedua, wa amila lima ba'dal maut. Banyak melakukan amal-amal kebaikan untuk persiapan nanti dia mati. Ini orang yang pintar, kata Nabi. Jadi kata Nabi gitu, orang yang pintar itu orang yang koreksi diri dia. Yang kedua, dia banyakin amal-amal kebaikan sebelum dia meninggal untuk bekalnya dia. Jangan sampai amal buruknya lebih banyak dibanding amal baik. Nah, maka Sayyidina Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi, dia orang yang soleh, jelas sahabatnya Nabi, tiap harinya sama Nabi. Bahkan anaknya beliau juga seorang yang luar biasa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, introspeksilah diri kamu sebelum kamu nanti diintrospeksi langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, takutnya kita introspeksi sama Allah, dihisab sama Allah langsung, dikasih unjuk, ini tangan kita nanti bicara, saya sering begini, saya sering bla bla dan seterusnya. Yang kiri juga bicara, kaki kita bicara, kaki ini digunakan untuk apa? Misalkan gunakan untuk bermaksiat, kaki ngomong. Ini biasanya orang ini gunakan kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah, jalan ke tempat yang untuk bermaksiat. Nanti juga bibirnya bicara, telinganya, semuanya berbicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hisablah diri kamu, introspeksilah diri kamu sebelum nanti kamu diintrospeksi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah diri kamu, lihatlah diri kamu, hitung-hitunglah diri kamu, perbuatan-perbuatanmu untuk hari esok, yakni hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah.
Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka kalau dalam kitab, kalau dalam ilmu tauhid itu dijelaskan seberapa besar pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kita manusia terbatas, cuma melihat saja. Kita nggak tahu ini di sini, dalam sini ada semut apa enggak, nggak tahu. Kita nggak bisa melihat di tanah yang dalam, yang gelap, apakah ada semut, kita nggak tahu. Ini sebagai contoh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, walaupun ada sebutir tanah kecil sedikit pun ataupun debu yang ada di dalam gurun pasir sekalipun, dan itu yang sangat gelap pada saat malam hari, Allah Ta'ala mengetahui. Beda sama manusia yang secara zahir saja, secara terlihat nih, saya melihat antum di sini, masya Allah, saya melihat oh hebat luar biasa. Tapi Allah Ta'ala lebih dari itu. Maka tadi ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini dijelaskan kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini siapa? Apakah kita termasuk orang yang beriman apa enggak? Selama ini apakah kita dikatakan orang yang bertakwa atau tidak? Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya apa enggak? Nah, ini jadi pertanyaan dalam hidup kita. Ayo sama-sama makin semangat. Kita bisa jauh dari tanah air kita. Kita boleh jauh dari keluarga kita. Namun ibadah gak bisa kita tinggalkan. Kita boleh sibuk kerja. Boleh sibuk kerja, usaha kita itu salah satu bentuk ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibadah gak bisa dilupakan. Nomor satu. Ini usaha kita itu salah satu bentuk ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibadah gak bisa dilupakan. Nomor satu. Ini dia yang membuktikan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedih, jangan malu ketika iman kita turun, karena dulu Nabi sudah mengatakan al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Itu manusia. Manusia gak ada yang sempurna kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Ini saya bicara begini belum tentu masih pada ingat besok ya. Iya, biar hamba pada merekam. Jadi merekam jangan jedak-jeduk nanti ya. Nah, di TikTok saya sering lihat ada jedak-jeduk. Insyaallah. Ini begitu. Manusia tempatnya salah dan juga lupa. Setelah ini nggak tahu kita. Yang sebelah kita siapa? Kita nggak ingat wajahnya, kita lupa. Nah, tempatnya manusia salah dan juga lupa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita bagi seorang pendosa. Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambanya saya. Bayangin, kita ini banyak dosa, Allah masih manggil kita dengan hamba. Bukan manggil, wahai pendosa. Enggak. Allah manggil kita dengan kata-kata, ya ibadi, wahai hamba-hambanya saya. Gak cuma satu hadis qudsi, ada banyak. Ya ibadi, ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam ayat Al-Quran, qul ya ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan ya ibadi, wahai hamba-hambanya saya. Maka dalam hadis qudsi ini dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Harusnya malu kita. Wahai hamba-hambanya saya, kamu ini bermaksiat kepada saya di siang dan pada malam harinya. Ini Allah Ta'ala katakan kepada hambanya yang banyak dosa. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu mohon ampun kepadaku, aku ampuni engkau. Jelas. Maka ketika ada orang banyak dosa, kok hidup saya begini aja ya? Kok hidup saya rasanya sedih aja begini aja? Kok doa-doa saya nggak dikabulkan? Salah kitanya juga. Hati kita nggak benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil secara logika. Contoh logikanya, misalkan ada toko buah. Kita jalan di depan toko buah. Ketika sampai di rumah, kok saya nggak dapat buah? Lah, saya nggak datang ke tokonya, saya nggak beli. Sama, ini logikanya sama. Ketika kita minta sama Allah, datang ke masjid, oke datang ke masjid, sholat, betul sholat. Ketika sampai rumah nggak dikabulkan oleh Allah,
Coba perhatikan baik-baik. Maka ada satu pepatah mengatakan, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Kata-kata ajib ini, kata-kata luar biasa. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki kehidupanmu. Kedua, kita sering sangka buruk sama Allah. Doa, ya Allah berikan saya rezeki. Di pikiran kita rezeki itu cuma material aja, cuma uang aja. Padahal tiap hari kita nafas ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama, beliau bernafas, beliau mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji nama Allah. Saking bersyukurnya kepada Allah, ini nafas, rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Tapi kita lupa. Akhirnya muncul rasa suudzon, prasangka buruk sama Allah. Ada yang minta doanya jadi orang kaya, kayaknya ini material, jadi orang kaya. Artinya uang, banyak uangnya. Allah gak kasih dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia menggerutu dalam hatinya, kok doa saya gak dikabulin sama Allah? Salah. Harusnya dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prasangka baik. Kalau Allah kasih dia kekayaan pada saat itu, bisa jadi dia makin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak mau ibadah lagi, cita-citanya udah tercapai. Nah, ayo sama-sama kita pikir itu gitu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hamba ini apabila dia mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila seorang hamba ini naruh dirinya di dalam, apabila seorang hamba ini naruh diriku di dalam dirinya, akan kutaruh dirinya di dalam diriku. Kalau sama manusia kan lain. Ya, sama manusia kita sekali ngomong ini udah dilupakan begitu aja. Beda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sama Allah, Allah bersama dengan kita. Ayo prasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deketin diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi jadikan sholat adalah sebagai bentuk kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Cuma menggugurkan kewajiban, udah begitu aja. Tapi kalau anggap sholat sebagai kebutuhan seorang hamba, dia sholat minta sama Allah, beda. Cobain hasilnya, insya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dengan khusyuk, perhatikan rukun qaulinya, perhatikan rukun fi'linya, gerakannya, bacaannya, perhatikan. Hatinya, hudurul qalbi, hatinya hadir. Jangan lagi sholat mikirin yang lain, mikirin keluarga, mikirin sinetron, masya Allah. Oh, masa mikirin sinetron? Drakor. Kensantan tayangnya agak malam aman, insya Allah. Jadi saya pikirin, ya, masya Allah. Sholat, hudurul qalbi, hatinya hadir. Maksudnya gimana? Ketika bacaan itu diperhatikan baik-baik. Mungkin salah satu tips dari saya, coba lihat arti-arti bacaan yang kita baca. Dari takbiratul ihram sampai dengan akhir, sampai tahiyat. Coba perhatikan bacaan-bacaan itu dan artikan semuanya. Kalau kita tahu artinya itu luar biasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku dan juga apa? Ibadahku, kehidupanku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ketika kita sholat begitu, rasanya beda. Anggap dalam kitab Khuluquna yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, tadi kita baca kitab Maulidnya dia ulang, itu dikatakan ketika salah satu akhlaknya kita kepada Allah itu adalah kita ini naruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita, lalu kita ini selalu menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita, artinya melihat keadaan kita terus, sehingga kita gak bakal jadi orang yang lalai. Ketika jalan, ketika sholat, oh Allah lagi merhatiin saya, Allah lagi lihat saya. Nah, itu adalah salah satu bentuk akhlaknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khuluquna ma'allah. Ada juga nanti khuluquna ketika kita, akhlak kita beribadah. Ketika kita sholat tadi ada hudurul qalbi, hati kita hadir.
Bacaan-bacaan diperhatikan. Rukun qauli gerakan, fi'li gerakan, qauli bacaannya diperhatikan. Nah, insyaallah. Baik, saya kasih pertanyaan. Nah, saya minum dulu bentar ya. Kering ini Masya Allah. Tapi saya